Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan part 1 alias episode 1 tentang eh, apa betul usai Ramadan kita menjadi orang baik, taat, soleh, beribadah, suci, bahkan takwa sebagai puncak tujuan goal akhir daripada pelaksanaan puasa Ramadan. Kita lanjutkan kajian yang lalu, part 1, episode 1, masih potongan hadis yang belum tuntas. Tepatnya hadis ketika kapan saatnya Rasulullah marah, itu sahabat Rasul dalam asalnya berpesan itu ya, eh, wallahi ma yantaqama Rasulullah li nafsihi fi syai'in yuta ilahi qattu hatta hingga yuntahaka hurumatullah. Marahnya itu hingga dilanggarnya apa-apa yang diharamkan Allah, apa-apa yang menjadi simbol kehormatan agama, apakah itu ya hal-hal yang melanggar dengan kode etik yang tertuang dalam Quran dan Sunnah. Di situ umatnya Rasulullah bahkan itu wajib marah. Maka ujung asar itu dikatakan fayantaqimu lillah. Maka dia pun Rasulullah marah semata-mata karena Allah ya. Jadi di garis bawahi, marah itu hanya karena Allah. Urusan agama dipermainkan, dilanggar, dilecehkan, termasuk simbol-simbol agama, marahlah. Itu pesan Rasul. Nah kemudian marah itu kan konsep batinnya yang abstrak, pergolakan batin orang ingin menyingkap gesekan antara yang hak dengan yang batil ya. Tapi tindak lanjutnya itu harus ada dalam bentuk action di lapangan, tidak hanya omon-omon gitu. NATO, not action talk only. Maka Rasul memberikan langkah konkret marah itu dengan hadisnya yang sahih, man ro'a minkum mungkaron, barang siapa di antara kamu melihat kemungkaran, ketidakadilan, kezoliman, kesemenang-menangan, pengkhianatan, kemunafikan, falyukhayyirhu biyadihi, maka rubahlah itu dengan tangannya. Tangan memang zaman Rasul bersama sahabat itu jago-jago bela diri, ya punya kemampuan fisik yang terlatih dalam rangka mengamankan pelaku-pelaku kejahatan, pelaku-pelaku kemunafikan, pengkhianatan untuk dihadapkan kepada pengadilan Rasul. Zaman sekarang ini kan ada hukum, nggak bisa kita mentang-mentang jagoan, punya ilmu bela diri, ngebuki orang-orang jahat yang melakukan tindakan pidana perbuatan melawan hukum. Nggak bisa. Kita ada standar operasional prosedur, tahapan-tahapan proses hukum untuk membuktikan orang itu melakukan tindak pidana atau tidak gitu ya. Jadi maka yadun, tangan ini adalah simbol kekuasaan. Bagaimana membangun kolaborasi dengan pengambil kebijakan, pemerintah dengan instansi terkaitnya untuk kerjasama dalam menjaga suasana kondusivitas agar pelaku-pelaku perbuatan melawan hukum ini diproses dan diberikan sanksi sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dalam konteks Indonesia. Fa'ilam yastati, maka jika kamu nggak sanggup melakukan prioritas yang pertama, fabilisanihi, gunakan lisan. Ya tentu tiada henti menyampaikan pesan-pesan kebenaran, tidak bosan terus menyampaikan kebaikan, ya untuk mengajak para pecundang untuk kembali kepada jalan yang benar, dalam konteks Indonesia menjadi warga negara yang baik, dalam konteks keagamaan bertaubat dari kemunafikan dan pengkhianatan-pengkhianatan meskipun itu menggunakan simbol-simbol agama atau ormas-ormas Islam tertentu bahkan. Nah, yang terakhir, fa'ilam yastati, nggak sanggup juga, fabi kolbi, hatimu meronta dengan semua kemunafikan, kejahatan, konspirasi yang menggunakan agama, simbol agama, itu kolbi. Banyak mufassirin, para ulama hadis itu menggambarkan itu doa. Doakan orang-orang jahat ini untuk menyadari kejahatannya dan kembali kepada jalan yang benar. Wazalika na'ful iman, yang sedemikian itulah tanda selemah iman. Banyak kita umatnya Rasulullah cukup berdoa, kita nggak salahkan doa. Rasul mengatakan ad-du'a'u silahul mu'min, doa itu senjata bagi orang yang beriman. Tapi prioritas itu adalah
apa namanya? Biadihi, lisanihi, baru kolbi. Jadi prioritas itu yang menjadi bukti keimanan yang top of the top lah kalau istilah Inggrisnya. Nah yang ketiga, kembali kepada ciri indikator takwa di Ali Imran 134. Yang terakhir itu adalah wal afina 'anil nas, dan memaafkan semua manusia. Jadi manusia itu harus dimaafkan sebagai tolak ukur orang yang berhasil dalam puasa. Pesan Rasulullah, man kana 'indahu muzlimatun li akhihi min irdihi aw min sayyin. Barang siapa yang pernah menjolimi saudaranya, faktor harta atau kehormatan dan sesuatu yang lain, falyatahallahul yauma qabla, maka dia harus minta maaf sebelum kiamat. Orang yang pernah berkata dusta, berbohong, faktor kebencian, menghasut, iri, buruk sangka tanpa bukti dan fakta, tapi karena faktor sentimen, dia harus minta maaf. Karena itu perbuatan zolim kepada orang yang tidak bersalah. Terus ala yakuna dinaru wala dirham, jika nanti itu diselesaikan, dinar dan dirham gak berlaku di akhirat, Allah akan menghakimi orang yang tidak mau minta maaf karena kesalahan-kesalahan dan kezoliman kepada orang lain. Maka cara penyesalannya, in kana lahu amalun solihun, jika orang yang gak mau minta maaf itu punya pahala dari amal solehnya, uhiza minhu biqadri mazlamatihi, diambil pahala kebaikannya itu sebesar dengan kezoliman dan dosa-dosa dia menyakiti orang lain. Ya, wa illam yakul lahul hasanah, dan jika mereka tidak punya pahala dari amal solehnya, uhiza min sayyiati sahibi fahumila alaihi, diambil dosa-dosa kejahatan orang yang dizoliminya, dipikulkan kepadanya. Ibadah